semuanya, kembali lagi bersama saya Om Jack. Kali ini saya mau tunjukkan hasil eksperimen saya ya, uji coba saya pakai Hubsan Sino untuk mapping ya. Dan saya pakai Sino Pro Blast, dan untuk waypointnya saya pakai aplikasi bawaan dari Hubsan Sino ya. Dan untuk pengambilan fotonya saya lakukan juga secara manual tiap 4 detik ya, walaupun agak sedikit delay. Jadi tapi yang paling penting apakah Hubsan Sino bisa kita pakai untuk pemetaan ataukah tidak tanpa aplikasi pihak ketiga ya, kayak DJI. Jadi mereka pakai untuk DJI itu menggunakan aplikasi dari pihak ketiga ya, seperti Drone Deploy atau Pix4D. Balik lagi ke topik ya. Jadi apakah Hubsan Sino bisa kita pakai untuk mapping? Kalian ikuti video ini sampai selesai. Oke, jadi pertama-tama yang saya lakukan di sini yaitu membuat misinya ya, gitu ya. Dan saya buat secara manual. Kemudian untuk teman-teman yang mau coba, sebaiknya kalian pakai tab ya, karena ini saya pakai handphone tidak terlalu lebar ya. Jadi untuk pembuatan mission planningnya ini agak apa ya, agak kesusahan sedikit ya. Di saat kita mau tentukan ketinggian di 70, ini agak ribet nih, turun naik tidak dapat 70-nya bro. Jadi sebaiknya kalian pakai tab supaya lebih besar, dan kalian bisa atur ketinggian, kemudian kalian bisa buat jalur untuk titik waypointnya itu lebih mudah ya, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Untuk tiap titik waypoint di sini awalnya saya mau bikin di ketinggian 100 ya. Oh ya, buat teman-teman sebaiknya kalian ikutin ya sampai selesai. Atau kalau kalian merasa kurang begitu penting, silakan kalian skip saja, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai terlewat poin-poinnya ya, gitu ya, supaya kalian tidak gagal paham ya. Oke, jadi ini awalnya saya mau bikin ketinggiannya 100 meter ya. Tapi karena saya lihat baterai hanya 40%, khawatir tidak sampai, kemudian anginnya juga waktu itu di bagian di atas agak sedikit kencang ya. Jadi saya bikin di 70 saja dulu, karena ini masih uji coba jadi tidak masalah ya. Dan saya bikin di tiap titik waypointnya saya bikin ketinggiannya 70 ya, dan untuk hoveringnya itu saya bikin di 0. Kemudian jangan lupa ini kameranya kalian turunin sampai kandas ya, 90 derajat. Dan untuk foto saya ambil tiap 4 detik ya, tiap 4 detik, walaupun agak sedikit delay karena saya pakai tombol di remote untuk ambil fotonya. Dan buat teman-teman yang mau coba, kalian sebaiknya langsung pakai tombol di HP saja ya untuk pengambilan foto, gitu ya. Oke, nah ini drone-nya sudah mulai jalan untuk pengambilan foto. Ini saya percepat saja ya videonya supaya tidak makan waktu dan habisin kuota bro. Oke, nah setelah pengambilan foto udara selesai, kita masuk ke ini, saya pakai Agisoft ya untuk pengolahan datanya. Dan untuk bagian ini sudah mulai enak ya, tidak kayak kita buat waypoint tadi.
Oke, jadi ini hasil akhir ya dari uji coba saya, dan kesimpulannya bahwa Hubsan Sino bisa kita pakai untuk mapping ya. Tinggal tergantung dari cara kita membuat mission planningnya, dari jalur-jalurnya, kemudian teknik kita untuk pengambilan fotonya gitu ya, dan kemudian tinggal kita olah di Agisoft gitu ya. Jadi sekali lagi intinya bahwa Hubsan Sino bisa kita pakai untuk mapping ya gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe. Dan bila video ini bermanfaat buat kalian, atau kalian merasa teman-teman saya yang pakai Hubsan Sino yang lain juga harus tahu ya, silakan kalian bagikan juga buat mereka. Oke, dan sekali lagi semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Salam kompak, dah.